Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di channel saya Arlin Yonita. Pada kesempatan sekarang ini saya ingin mengajak berbincang-bincang seorang psikolog yang ada di RSUD Seconegoro Wonosobo. Beliau adalah Ibu Harista Adiati, Magister Psikologi Psikolog. Selamat pagi, Mbak apa Ibu? Ya boleh Mbak juga boleh. Mbak Harista ya, biar kita merasa muda Oke, gitu ya. Terima kasih. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillah Ya. sehat dan baik. Semoga pemirsa juga selalu dalam keadaan sehat di masa pandemi COVID ini ya. Oke, kita ingin berbincang-bincang nih ya Mbak ya. Sebagai orang awam saya dalam bidang psikologi, jadi saya ingin tahu Ya. sebetulnya layanan psikologi apa aja yang dilayani oleh klinik psikologi di rumah sakit. Ya, terima kasih sekali untuk kesempatan ini. Sama-sama. Ini adalah layanan psikologi di RSUD KRT Seconegoro. Ada berbagai macam layanan seperti konseling untuk keluarga, ada konseling juga untuk remaja, ada juga terapi perilaku untuk anak berkebutuhan khusus. Gitu ya. Jadi semua orang bisa ya masuk Ya. kalau ada gangguan apa istilahnya, gangguan perilaku. Iya. Iya, gangguan. Salah satunya misalnya stres gitu Ya. ya. Oke. Oh, kita mungkin perlu tahu juga ini sebetulnya psikolog itu mempelajari apa saja Iya, gitu. baik. Jadi memang psikologi itu kan pada dasarnya ilmu perilaku. Iya. Kami kalau di pendidikan berarti sekolahnya harus S1 psikologi. Fakultas psikologi. Ya, Oke. kemudian lanjut untuk mengambil magister psikologi S2, profesi ya. Sehingga baru boleh berpraktek menjadi seorang psikolog. Jadi itu beda ya. Kalau nggak salah, setahu saya dulu fakultas psikologi itu otomatis jadi psikolog. Ya, sekarang harus mengambil untuk magisternya. Magisternya. Jadi kalau untuk S1 kita harus menyelesaikan 8 semester ya. Ya, 8 betul. semester dan untuk S2-nya sekitar 4 semester Ya, ya. betul. Gitu. Jadi kebutuhan psikologi masih banyak di Indonesia. Jadi adik-adik yang SMA yang tahun ini bingung, silakan salah satu dia daftar ke Fakultas Psikologi. Gitu ya, Bu Harista. Iya, betul Mbak sekali. Harista ya. Iya. Oke, tadi kan disebutkan fungsinya tadi melayani semua umur lah ya ibaratnya. Saya ingin tahu pada kasus-kasus misalnya anak itu kasusnya contohnya apa aja Ya, itu, Mbak? macam-macam. Contohnya kalau untuk anak-anak kita lihat kebetulan di sini saya sudah siapkan beberapa alat edukasi Oke, untuk anak. ha-ha. Contoh di sini ada balok-balok kecil. Kita bisa untuk digunakan pada anak dengan gangguan pemusatan perhatian. Oh ya. Kita bisa latihkan balok-balok ini ada skema atau semacam gambar yang harus diikuti oleh anak menyusun, termasuk dengan pengenalan warna, kemudian koordinasi motorik halus, mereka belajar menyusun dan lain sebagainya. Itu umur berapa itu? Ya, untuk yang bentuk sederhana bisa untuk umur 3 atau 4 tahun. 3 atau 4 Tapi tahun. kalau udah yang kesulitannya lebih kompleks, Ya. berarti bisa untuk 7 atau 10 tahun. Oh gitu. Ya, memang Dengan tergantung alat bantu kemampuan itu. anak. Iya. Kalau ini buat apa nih Mbak? Ya, ini bisa untuk latihan motorik halus juga, serta untuk belajar supaya anak lebih tenang, termasuk dengan pengenalan geometri. Oh, jadi Iya. untuk kelas 1 mungkin udah belajar atau Bisa, TK ya. ya, TK. Coba yang bulat, yang warna merah dimasukin ke lubang, misalnya gitu ya. Iya, Ini oke. sekarang yang warna kotak biru, misalnya gitu ya. Iya. Oh oke. Bukan buat saya pemirsa, buat anak-anak ya. Terus yang lain ini apa aja nih Mbak? Ya, ini untuk puzzle. Jadi kami salah satu programnya memang terapi rutin untuk anak dengan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Yang ADHD itu ya. Ya, betul. Jadi salah satu kegiatannya, tapi memang disesuaikan dengan kemampuan anak. Ya. Salah satu cara untuk membuat anak lebih tenang, yaitu dengan kita belajar bersama anak menggunakan puzzle seperti ini. Puzzle. Jadi dia suruh susun ya, sampai Iya, gambarnya susun. utuh. Ya, kemudian kita pilihkan yang potongannya tidak terlalu Sulit banyak, ya, iya, sulit ya. sehingga anak juga tidak terlalu merasa terbebani. Ya, Jadi tes ini kira-kira. sambil bermain ya. Jadi Ya, dijamin betul. anak-anak akan suka. Ya, Karena ini juga yang ada di PAUD juga sama ya, mainannya seperti kurang ini ya lebih. untuk pengenalan bentuk warna. Kalau yang ini ya ini sama juga untuk anak-anak dengan gangguan pemusatan perhatian supaya dia lebih tenang dan fokus dalam mengerjakan tugas ini. Jadi ya dimasukkan ke tempatnya kemudian dibawa ke ujung yang salah satunya. gitu seperti ya. itu. Kalau di Taman Pintar ada tuh, tapi kalau kena itu nyenggol dia bunyi kering gitu ya. Tapi ada aliran listrik ya kayaknya. Ini enggak ya? Enggak, ini hanya untuk menjalankan. Iya, ya. menjalankan. Oh, Ya. oke.
Kalau kita coba sebagai orang dewasa juga butuh ketelitian dan keterampilan. Itu caranya apa? Nggak boleh nyenggol? Nggak ya? Iya, Bisa. jadi intinya setiap bentuk di sini harus berpindah ke tempat di salah satu sisi yang berbeda. Oke, jadi misalnya ada anak-anak balita atau yang lagi di PAUD mungkin ya? PAUD udah mulai jadi pasien bisa ya? Ya. Ada gangguan mungkin di kelas suka ngelamun? Ya ada nggak sih anak balita ngelamun nggak ya? Misalnya orang tua menyadari ada sesuatu yang itu misalnya seperti apa tuh? Duh anakku gimana gitu? Ya, untuk klien-klien kami yang datang di Ya. klinik psikologi RSUD KFS Jonegoro, memang untuk anak-anak rata-rata lebih kepada konsentrasi belajar. Konsentrasi. Ya. Oke. Jadi dengan konsentrasi belajar memang menjadi dasar supaya anak bisa duduk tenang, kemudian mengikuti pelajaran yang ada di sekolah. Oke. Kalau ini kan untuk anak-anak ya. Kalau misalnya untuk anak-anak tuh batasannya sekarang sampai berapa ya? Ada beberapa batasan ya. Ada yang 17 tahun, Ya, ada yang 14 tahun gitu ya. ya. Kalau misalnya untuk anak SMP SMA itu boleh tahu kasusnya apa aja misalnya? Oke, ya kalau SMP SMA lebih kompleks lagi, mereka lebih kepada pengenalan minat dan bakat. Oh iya, jadi saya ingat dulu waktu saya SMA itu ada tes psikologi yang untuk mau kuliah di mana Ya, gitu ya. betul. Kalau untuk SMP misalnya dia bingung mau SMA masuk jurusan apa? fisika, Ya, IPA ya. IPA. Saya ingat zaman dulu sih, jadi saya produk lama pemirsa. Jadi dulu ada A1, A2, A3. A1 itu fisika, A2 biologi, A3 sos, A4 bahasa. Kalau sekarang IPA itu digabung ya, ya, fisika IPA. dan kimia jadi satu. Jadi kalau untuk anak SMP untuk dia minatnya kemana ya? Betul. Kadang-kadang kan ada juga anak yang semuanya dia bisa gitu loh. Jadi dia bingung, saya tuh menonjolnya yang mana? Nanti bisa mendatangi klinik psikologi ya. Kalau terus yang lain, kalau mau SMA mau untuk penjurusan ya? Ya, untuk dia mau kuliah di bidang apa seperti itu. Seperti itu pemirsa. Dan fungsinya yang lain juga untuk penerimaan karyawan pemirsa. Jadi kalau Ya. misalnya Anda memiliki kantor atau institusi ingin menguji calon karyawan Anda itu kira-kira ada kecenderungan kemana gitu ya? Iya, lebih kepada bagaimana dia bisa perform di dalam pekerjaan. Oh ya, jadi kalau bekerja di dalam institusi itu perlu kerjasama. Jadi ada juga ya, Mbak Harisa, ya, orang betul. yang pinter tapi dia untuk kerjasama dengan sesama dia kurang baik. Ya, Ada juga yang nggak pinter banget tetapi menyenangkan teman-teman kerjanya. Mungkin itu jadi pertimbangan ya. ya. Oke, kalau yang untuk pasangan ada juga ya, Mbak? Ya. Boleh tahu kasusnya apa aja? Ya, menarik ini karena di klinik psikologi RSUD KFS Jonegoro ternyata lebih banyak dikunjungi oleh klien-klien yang sifatnya konseling perkawinan ya. Couple terapi. Ya, oke. Yang datang adalah pasutri. Ya. Kemudian dengan tujuan tertentu intinya untuk meningkatkan relasi dalam perkawinan. Nah, itu kita ada sesi-sesi untuk mereka. Gitu ya. Jadi kalau saya dengar di Wuhan ya katanya ya setelah lockdown dihapus itu ternyata angka perceraiannya tinggi. Kita doa semoga di Indonesia nggak begitu ya. Ya jadi memang ada sebelum orang sampai ke tahap terakhir itu ya udah benteng perceraian gitu itu mesti melewati beberapa tahap-tahap awal. Dan kalau bisa ketangkep di tahap awal jadi bisa diperbaiki gitu ya. Ya, betul. Oke, kalau untuk apa dari Pemda ada perhatian khusus nggak sih untuk klinik psikologi gitu? Jadi klinik psikologi RSUD KFS Jonegoro ini memang diminta oleh pihak Pemda dalam hal ini BKD Badan Kepegawaian Daerah, ya oke. untuk melakukan konseling perkawinan bagi para pasutri yang salah satunya ASN yang sedang proses dalam membangun relasi perkawinannya. Jadi harapannya, karena yang saya tahu ternyata problem terbesar adalah masalah komunikasi. Ya, komunikasi ya. Walaupun ada masalah ekonomi juga, masalah yang lain. Iya. Jadi komunikasi. Jadi mungkin nanti akan diperbaiki cara berkomunikasinya gitu betul. ya. Jadi harapannya dari BKD sedapat mungkin tidak terjadi perceraian gitu. Iya. Tapi dari pengalaman yang berkonsultasi akhirnya endingnya harus divorce dengan yang enggak banyak yang gimana? Iya, intinya bahwa dalam hal ini keputusan tetap Tangan di mereka ya. tangan mereka, tapi paling tidak dalam proses ini mereka bisa mengikuti dengan baik sehingga dapat berpikir dengan lebih jernih, sehingga keputusan yang diambil memang adalah keputusan yang paling baik untuk mereka berdua Dengan dan mempertimbangkan juga segala kerugiannya Iya, ya. betul sekali. Iya pemirsa.
Kemudian ini kembali ke anak-anak nih Mbak Arista. Iya. Yang saya pernah dengar dari Dr. Trina juga, kasus bullying di sekolah itu menjamur ya. Kalau waktu SD mungkin, kalau SMP SMA lah ya, saya ingat banget karena saya kulitnya hitam, saya suka dipanggil, hei si hitam gitu. Tapi kalau ndablek aja sih nggak apa-apa, mungkin lebih aman kalau kita ndablek. Okay. Nah, bullying di tingkat SD itu ada juga? Iya, ada juga. Jadi memang kasus bullying yang datang ke klinik psikologi juga ada. Ada ya. Nah, setiap anak dalam hal ini memang responnya berbeda-beda. Ya. Ada yang mengalami peristiwa yang sama, tetapi responnya biasa aja. Ya. Ada, Ndablek, ya. Ada yang mendapatkan peristiwa yang sama, tapi responnya sangat kuat dalam hal ini, bisa sampai trauma trauma kemudian tidak mau sekolah. Nah itu jadi kalau ketemu ada anak mogok sekolah itu perlu dieksplorasi lagi. Kadang-kadang mungkin orang tua nggak bisa anaknya terlalu tertutup ya. Mungkin sama Bu Harista bisa terbuka, diajak ngobrol. Kadang saya kayaknya pernah dulu tes yang dengan menggambar ya Mbak, itu ada gunanya ya, misalnya kalau misalnya dia benci dengan sekolah, nanti dia gambar sekolah. Coba adek gambar sekolah, nanti kalau dia coret-coret misalnya gitu ya. Jadi kami punya banyak metode untuk bisa menggali perasaan dari klien kami. Karena intinya bahwa kami mensupport klien untuk bisa melakukan katarsis. Katarsis itu mengeluarkan unek-unek, curhat gitu pemirsa ya. Oke, katarsis bahasa itunya. Oke. Kemudian kalau yang remaja kasusnya apa aja? Ya, kalau remaja di Wonosobo kebetulan sangat kompleks, menarik sekali. Boleh Jadi, tahu? Banyak remaja di sini yang memang mereka sekolahnya full time ya, dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore ya. Dengan tugas yang sangat banyak, kemudian kompetisi antar teman yang sangat ketat. Sementara ketika sudah di sekolah dengan konsentrasi yang sangat tinggi, pulang ke rumah juga bukan mendapatkan istirahat atau relasi yang harmonis di dalam keluarga, sehingga otomatis membuat si remaja semakin istilahnya punya ketegangan psikologis yang lebih meningkat seperti itu. Jadi salah satu kunci keberhasilan adalah orang tua ya. Jadi mungkin ada anak yang bisa agak dikerasi, dek kamu belajar gini-gini, tapi ada yang nggak bisa ya. Jadi nanti daripada dia stres mogok sekolah ya. Iya, betul. Iya, karena memang kita sadari sekarang itu kompetisinya luar biasa. Agak mengerikan malah. Yang intinya adalah seimbang, karena apa? Pasti sekolah sudah memperhatikan, mempertimbangkan sedemikian rupa untuk kurikulum. Namun yang sering kita lupa sebagai orang tua ataupun keluarga, ketika anak sudah penuh dengan stresor di sekolah, otomatis di rumah harus penuh dengan penghargaan, kasih sayang, dan lain sebagainya. Mungkin paling bahagia itu masa saya ya. Dulu tuh sekolah cuma sampai sampai jam 2 udah pulang. Kalau sekarang tuh jam 4 sore baru keluar dari sekolah, sampai rumah bisa 1 jam kemudian ya. Terus sampai di rumah harus belajar lagi. Kadang-kadang anak protes, mama tuh gimana sih, aku tuh sudah belajar dari pagi sampai siang, masa pulang ke suruh belajar lagi. Jadi memang harusnya tuh kalau di rumah harusnya mereka tidak ber-PR ria lagi ya. Iya, artinya bahwa memang kehidupan itu harus seimbang. Ya seperti kita orang bekerja, saat bekerja kita full dengan konsentrasi untuk bekerja, sampai di rumah ya ingin tentunya menikmati yang namanya quality time bersama keluarga. Oke. Terus kalau misalnya untuk konsultasi itu butuh berapa kali sesi sih? Untuk konsultasi psikologi sendiri memang tergantung dari kasusnya ya, atau permasalahannya. Ada yang 2 atau 3 kali sesi sudah selesai. Namun untuk permasalahan yang lebih kompleks membutuhkan sekitar 8 kali sesi. Oke. Kalau anak sekolah berarti izin ya? Ya nggak apa-apa ya. Karena juga di RSUD ini kliniknya pada jam kerja pemirsa ya. Sampai jam 2 sampai jam 2 siang. Oke, dari jam 7 ya? Jam 7. Kemudian kalau di klinik psikologi itu ada tes apa aja tuh Mbak yang ada contohnya? Tes IQ ya? Macam-macam. Untuk pemeriksaan intelijensi sendiri ada berbagai macam yang tentunya disesuaikan dengan usia dan kemampuan anak. Kemudian ada pemeriksaan kepribadian. Jadi kalau kita ingin tahu tipe kepribadian kita, tipe yang seperti apa. Contohnya apa? Tipe kepribadian itu pembagiannya apa aja? Ya, macam-macam. Jadi ada beberapa hal yang kami ungkap di alat-alat tes kami, bahwa misalnya
ada 2 pembagian, salah satunya adalah introvert dan ekstrovert. Oh ya, jadi itu yang paling mudah, yang terbuka dan agak tertutup gitu ya, ya itu yang paling bahasanya. mudah dan paling sederhana ya, Oh, karena ya. ada tipe-tipe pembagian kepribadian lewat teori-teori yang lain. Oh ya. Nah, yang paling mudah dipahami itu. Nah, di sini kami meyakinkan para klien yang mengikuti tes kepribadian bahwa dua-duanya itu baik. Baik, jadi nggak selalu ekstrovert itu lebih baik ya. Ya. Yang introvert juga nggak masalah Nggak sebetulnya masalah, ya. karena masing-masing punya Ya, kelebihan dan kekurangan Iya, masing-masing. betul. Nah, Oke. dengan pemeriksaan kepribadian ini, psikolog membantu klien untuk mengenali kelebihan yang dimiliki, kemudian mengelola kelemahan yang dimiliki juga. Oh ya, jadi maksudnya kalau diketahui kelebihannya itu yang di-up Ya. lagi sampai mungkin dia bisa sangat menonjol di bidang itu gitu ya. Bisa jadi. Oke. Terus kan lagi COVID nih ya sekarang Oke. ya. Kaitannya psikologi dengan COVID ini bagaimana? Karena kan sekarang anak-anak tuh school from home, study from ya. home. Untuk yang orang dewasa work from home. Jadinya yang sehari misalnya suami nih bekerja jam 7 sampai pulang jam 4 sore. Ini tiap hari ketemu 24 jam selama berbulan-bulan misalnya gitu. Oke. Kadang mungkin ada kebosanan. Oke, Bisa baik. ini Ya, bagaimana cara menyikapinya? Oke, menarik ini karena kita sedang dalam masa pandemi ini. Ada respon yang berbeda-beda. Setiap Iya. orang pasti punya perilaku tertentu. Ada yang dengan stay at home malah seneng. Hore, Ya. yang suka bolos malah suka gitu. Karena ini yang dirindukan. Nah, Bisa yang dirindukan. jadi. Tapi kalau sampai berbulan-bulan kali dia bosen Oke, juga ya. awalnya seneng Oke, ya, awalnya tapi senang itu ya. tadi setiap peristiwa akan ditanggapi berbeda oleh setiap orang. Ya. Ada yang ketika harus stay at home, tinggal di rumah merasa langsung kebayang adalah bosan. Bosan. Nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ketemu banyak orang karena hobinya memang bertemu Berteman. dengan banyak Ya. orang. Jadi memang tergantung dari respon masing-masing. Nah sekarang karena kita nggak tahu nih pandemi mau sampai berapa lama ya. Nggak bisa ada yang memastikan sampai endingnya kapan. Malah yang saya baca itu kita akhirnya berkontak setiap sampai terus gitu ya. Jadi kita nggak bisa pastikan Desember pasti habis. Mungkin masih ada nanti sisa sedikit. Akhirnya harus menyikapi Iya. bahwa COVID ini akan selalu ada misalnya gitu ya. Jadi bersahabat aja dengan Bersahabat peristiwa aja yang ya. ada. Heeh. Karena kalau sampai bermusuhan tuh jadi Denial ya. denial, jadi kesannya Iya, marah menolak, pada iya. suasana, menolak, itu nggak bagus. Jadi balik lagi nanti ke respon imunnya akan turun pemirsa. Iya, betul, Jadi bagaimana cara membuat supaya happy every day? Happy, ya setiap hari Happy. lakukan sesuatu yang menarik di dalam keluarga sehingga di rumah itu tidak terkesan membosankan. Membosankan. Jadi bikin permainan yang asik Ya. atau bikin hobi yang asik. Ya. Misalnya yang nggak pernah masak, ibunya, Bu, ayo kita masak Ya, ya, gitu ya. Piknik yang biasanya di rumah, coba deh piknik di dalam rumah tuh desainnya kayak apa? Gitu ya. Ada masukan nggak gimana caranya? Iya, Apa misalnya. misalnya camping di bawah Bisa. spray di jembreng misalnya? Jembreng misalnya gitu ya. Kalau punya halaman atau teras di depan, kita Ya. bisa buat camping sederhana di situ dengan alat-alat yang ada di rumah. Pasti Nggak lucu harus ya? yang mahal. Nanti kalau lapar masuk ke dapur. Nggak lagi puasa. Pakai tikar, pakai Oh, karpet gitu. sehingga suasana Serasa piknik. berubah. Iya. Oh, Dan gitu. itu kerjasama dari setiap anggota keluarga. Tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan ibu untuk berkreativitas atau ayah begitu saja, tapi semua di dalam anggota keluarga tersebut saling bantu untuk membuat suasana rumah menjadi happy. Happy. Dengan happy, imunitas meningkat. Iya, jadi kebal. Doanya seperti itu. Amin. Oke, kita doakan juga semoga cepat berakhir ya pandemik ini ya. Jadi keluarga-keluarga bisa ekonomi bangkit Ya, lagi. Ini kan agak menyedihkan saat ini ya, Mbak Aristai. Kemudian jadi namanya itu apa ya? Ketahanan keluarga ya? Ya, ketahanan keluarga. Bagaimana keluarga ini bertahan dan mampu melewati pandemi yang ada. Oke. Di Wonosobo ini, oh ya ini untuk psikologi itu ada perkumpulannya apa namanya? Oh ya, jadi di himpunan kami ada namanya Himpunan Psikologi. Indonesia. Yang di bawahnya yang di bawahnya ada IPK. Kalau saya masuk ke asosiasi IPK, yaitu Ikatan Psikolog Klinis Indonesia, begitu karena saya psikolog klinis. Oh iya, jadi itu sama dengan kalau saya ya dok, pemirsa, saya anggota IDI Ikatan Dokter Indonesia, tapi saya juga anggota PAPDI.
Persatuan Ahli Penyakit Dalam Indonesia. Jadi seperti itu juga Ya. dengan Mbak Harista ya. Ya. Kalau boleh tahu tuh jurusan di fakultasnya apa aja sih? Ya, kalau sudah masuk ke magister profesi psikologi, nanti ada berbagai bidang peminatan Ya. seperti klinis, seperti saya yang saya ambil. Jadi sudah psikolog nanti ya? Ya, psikolog klinis, sehingga saya berpraktek di layanan kesehatan. Oh, oke. Ya, kemudian ada untuk bidang psikologi industri dan organisasi. Berarti nanti berprakteknya terkait dengan organisasi, industri atau perusahaan atau kantor terkait dengan manajerial di kepegawaian begitu. Iya. Kemudian ada lagi sosial, jadi bisa menjadi psikolog sosial yang mencermati masalah-masalah sosial, terutama seperti pandemi ini. Otomatis psikolog sosial juga memberikan pandangan-pandangan tertentu. Oke. Ada lagi terkait dengan psikolog pendidikan. Iya. Jadi ada bidang pendidikan yang nanti memang khusus untuk melayani anak-anak sekolah. Oh gitu. Kalau misalnya ini nih lagi sedang ada disaster ya, misalnya ada tsunami, psikolog yang ke sana yang mana berarti? Oke, jadi memang tergantung dari apa yang sedang dialami. Terjadi, ya. Otomatis kita tidak bisa mengandalkan satu bidang saja, ya, karena akan dibuat tim dan itu berkolaborasi saling bantu. Oke. Terus kalau untuk di RSUD Suconegoro sendiri, Ya. kan kita punya 4 bangsal COVID ya. Ya, Kayaknya saya kemarin-kemarin dengar ada apa ya, kayak healing terapi atau apa ya istilahnya? Ya, kami beri namanya Suconegoro Bahagia. Suconegoro Bahagia. Nanti kalau di rumah sakit yang lain bisa dicontoh. Ya. Atau mungkin juga sudah ada ya. Oke, tujuannya adalah karena rumah sakit kami kan namanya RSUD KRT Suconegoro, yang di dalamnya ada Civitas Hospitalia. dan juga ada pasien, sehingga program ini diberikan untuk dua pihak tersebut. Oke. Yang intinya apa? Kami memberikan psikoedukasi supaya membuat setiap yang mendengar atau menikmati atau mengikuti acara tersebut bisa merasa lebih tenang, lebih rileks, sehingga imunitas tubuh pun meningkat. Tujuan akhirnya itu ya. Jadi kalau misalnya kita sedang tertimpa suatu musibah, akan ada beberapa langkah ya. Pertama, Oke, pertama pasti kita melihat musibah itu apa saja yang misalnya kayak terjadi. denial, akhirnya bisa Ya, jadi memang pertama pasti orang akan kaget ya. Kenapa Kaget. kok begini? Anger gitu ya, Iya. marah begitu ya. Kemudian denial, menolak, kayaknya enggak deh. tutup Saya nggak mata. apa-apa. Saya nggak lihat kalau itu terjadi gitu Iya, ya. Contohnya apa? Ya, Coba gimana? kalau, harusnya pakai masker nih, ya kalau kita keluar begitu. Aku nggak pakai masker nggak apa-apa kok ya. Atau kayaknya nggak terjadi apa-apa di luar begitu ya. Iya. Ya, denial. Jadi menolak di luar itu nggak ada apa-apa, aman-aman aja. Berarti dia nggak akan pakai masker. Sekarang ada namanya new normal. Jadi kalau kita keluar rumah sekarang nggak pakai masker kayaknya ada yang kurang ya, apa ya gitu ya. Ya itu Kalau- akhirnya orang mulai acceptance ya, menerima. menerima. Jangan sampai pada tahap selanjutnya yaitu depresi. Ya. Ya, itu yang paling berat. Jadi yang dihindari adalah depresi, yang di tujuan akhir adalah penerimaan sehingga ikhlas menerima dan be happy dengan Ya, kondisi ya. seperti ini ya. Bersahabat dengan kondisi yang ada. Oke, barangkali sebelum kita tutup, Mbak Harisa mau kasih quote ini dari bidang psikologi Oke, apa nih? Baik, jadi untuk kali ini saya mau berikan quotes: tetap di rumah, jangan mudik, jaga jarak, cuci tangan, tetap sehat, dan saling bantu. Sip. Jadi ulangi lagi? Oke. Iya. Oke, apa aja? Jadi Tetap kayak di rumah, di rumah, jangan kemana-mana. jangan mudik, Jangan mudik. Mudiknya tahun depan aja mungkin, semoga sudah berakhir. ya, jaga jarak, Jaga jarak tetap. Oke. Iya. Cuci tangan, Cuci ya, tangan jangan lupa ya. Dalam satu hari bisa berkali-kali Oke, ya. kemudian tetap sehat dengan pola hidup sehat, kemudian saling bantu. Oke, saling bantu. Ada tambahan lagi nggak? Rasanya? Oke, intinya bahwa kita semua ingin mampu menghadapi pandemi ini, ya. Maka pastikan kita juga tetap happy bersama dengan keluarga dan lingkungan kita, mengikuti protokol kesehatan yang sudah ada. Iya pemirsa, jadi sebetulnya saya ada pertanyaan untuk Mbak Harista, tapi mungkin di sesi pertemuan yang lain ya. Jadi kalau kemarin ada yang titip itu Mbak Perawat, Dok bikin sesi dong tentang gimana caranya anak remaja yang suka gadget
Aduh, itu susah gitu ya. Tapi oke, next kita akan buat janji lagi dengan Mbak Harista. Kita tutup ya. Oke. Iya, jangan lupa. Oh iya, kita ini berada di ruang Wijaya Kusuma. Iya. Jadi kita syutingnya nggak di ruang psikologi karena mungkin ada pasien di sana, jadi mungkin bisa terganggu. Jadi kita pakai ruang pertemuan. Dan bagi Anda yang ingin berkonsultasi psikologi, silakan datang ke RSUD Cionegoro pada jam kerja dari jam 7 sampai jam 2 siang Senin sampai Kamis ya. Itu bisa menemui psikolog yang ada di RSUD Cionegoro. Oh, nah itu deh. Berapa orang ada psikolog di sini? Kami di sini ada bertiga. Bertiga. Sebutkan siapa aja. Ya, saya Harista Adiati Ya. sebagai psikolog klinis. Ada juga psikolog klinis selanjutnya yaitu Ibu Rini Indriati. Kemudian ada Ibu Dimas Kusumaningtyas. Ya, jadi bisa bertemu dengan beliau bertiga di sini. Oh ya, posisinya di lantai 2 ya pemirsa. Nanti akan di-shoot ruangannya di mana. Jangan lupa subscribe, like and share supaya kita bisa melanjutkan talk show seperti ini ya. Dan jika Anda ada usulan silakan tulis di komen. Nanti mungkin akan kita pertimbangkan untuk kita bicarakan lebih lanjut. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam safety.